Baik, Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya, terima kasih atas perhatiannya teman-teman saya tersayang, dan terima kasih kepada Pak Tri sebagai guru pendamping hari ini. Hari ini saya dan teman-teman saya akan menampilkan hasil video wawancara atau presentasi kami kepada orang-orang di luar sana mengenai dampak dari deforestasi terhadap siklus air. Seperti kata pepatah ya, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Maka perkenalkan dulu, saya Nadira Halimah Putria sebagai moderator. Saya Zafira Isna Mutia sebagai penyaji. Saya Muhammad Mirza Satria Nugroho selaku penyaji. Saya Farid Al-Muharram selaku penyaji. Saya Afif sebagai penyaji. Dan saya Rafania selaku pengaji. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih. Baik, mari kita menonton video yang sudah kami siapkan hari ini. Halo, hai sahabat Jebel. Kembali lagi dengan kami kelompok 1 dengan saya Rafania Syahirifaka Dan saya Zafira Isna Mutia. Dan hari ini kami ingin memperingati tentang Hari Bumi. Nah, hari ini kami akan membahas mengenai bahaya dari deforestasi dan gimana sih dampaknya ke siklus air. Nah, teman-teman pada penasaran gak nih? Ayo ikuti kami. Halo Sobat Jebel, kembali lagi dengan saya Rafania Syahirifaka. Dan hari ini saya akan mewawancarai kakak Kalila, Umi Eli. Deforestasi itu kayak penebangan hutan secara terus-menerus, dan dampaknya itu negatif banget sih untuk bumi kita. Belum tahu. Baik, saya akan jelaskan. Jadi deforestasi itu adalah penebangan hutan secara besar-besaran yang bisa membuat hutan menjadi gundul. Deforestasi itu adalah pengunduran hutan secara liar atau luas. Jadi deforestasi itu kayak pengembangan hutan secara besar-besaran yang membuat hutan itu menjadi gundul. Jadi deforestasi itu merupakan pengembangan hutan secara besar-besaran yang bisa menjadi gundul. Kalau dampaknya kayaknya aku kurang tahu ya, tapi sedikit yang aku tahu itu dampaknya bisa menimbulkan banjir, kemudian juga nanti polusi itu tambah banyak karena kan pohon-pohonnya berkurang tuh, apalagi kalau misalnya tidak ditanam kembali gitu. Seperti banjir. Benar banget, seperti banjir. Kalau dilakukan secara marak akan terjadi banjir yang dapat lebih dalam skala besar, serta longsor dalam skala besar juga. Akibatnya menjadi salah satunya siklus air itu menjadi terganggu. Siklus air ini dinamakan siklus hidrosfer. Dan kalau misalnya terjadi deforestasi ini dapat mengganggu beberapa siklus. Nah, misalnya pertama mengurangi transpirasi dan evapotranspirasi, yaitu transpirasi adalah saat dimana penguapan air terjadi di stomata tumbuhan, dan kalau misalnya tumbuhan ini nggak ada, tentunya akan sulit bagi penguapan air tersebut untuk meningkat. Dari hal ini dapat berpengaruh pada evapotranspirasi ataupun penggabungan antara evaporasi dan transpirasi. Kalau misalnya transpirasi yang nggak ada, berarti cuma evaporasi saja yang terjadi. Oleh karena itu dapat mengganggu siklus air. Mengganggu dari pembentukan awan. Mengurangi curah hujan. Hujan menjadi lebih sedikit dan tidak menentu. Dikatakan Oke, yang pertama tuh pastinya kita tuh kayak apa ya, kalau misalnya nih gimana bilangnya ya, mungkin bisa dibilang kayak gini, kan biasanya itu di penebangan pohon itu kan dilakukan secara terus menerus, jadi dia tuh nggak ditanam kembali kan, atau kalau mungkin bahasanya reboisasi. Nah, itu kita tuh harus menanamnya kembali dan jangan terlalu menebangnya terlalu banyak. Kemudian juga mungkin kita bisa mengurangi segala aktivitas yang bisa memperhambat aktivitas tersebut kayak gitu. Menanam pohon. Benar banget, Tante. Dengan melakukan penghijauan secara massal. Dan bisa melindungi hutan dengan jangan menanam sembarangan. Juga menanam pohon dan juga Save our planet, save our water. Save our planet, save our water. Nah, jadi
deforestasi itu penebangan hutan atau penebangan hutan yang dilakukan besar-besaran, Bu. Jadi hutan tuh jadi gundul. Akibatnya siklus air di bumi itu jadi terganggu dan kehidupan kita juga ikut terancam, Bu. Nah, jadi kayak mana sih deforestasi itu bisa mengganggu siklus air? Nah, di sini, Bu, ya. Karena dia mengurangi transpirasi sama evapotranspirasi, Bu, yaitu penguapan air dari tanaman sama dari laut. Kalau misalnya terjadi deforestasi, tanaman ini nggak bisa menguapin airnya, Bu. Jadi hasil hujan itu susah turun, jadi nggak terbentuk karena ini mengganggu pembentukan awan yang membuat uap airnya itu berkurang sehingga awan itu sulit untuk terbentuk, Bu. Hasil mulai hujan, jadi curah dari hujan itu lebih jarang, lebih panas. Lalu karena terjadi deforestasi ini meningkatkan runoff, yaitu air lebih banyak mengalir di permukaan bawah tanah dan menyebabkan banjir. Itu sering terjadi banjir karena nggak ada air yang ditampung oleh tanaman. Dan terakhir, mengurangi filtrasi dan juga perkolasi karena air tidak dapat merusak dengan baik sehingga menyebabkan kekeringan dan berkurangnya air tanah. Terus itu kira-kira apa yang bisa kita lakuin buat melindungi bumi kita, Bu? Mencegah deforestasi. Ya, jadi yang bisa kita lakukan itu yang pertama dengan melindungi hutan, Bu. Itu dengan tidak menebang hutan sembarangan, lalu dengan menanam pohon dan juga merawat lingkungan, lalu dengan menggunakan air secara bijak, dan juga dengan mendukung gerakan pelestarian hutan. Karena hutan itu bukan cuma rumah bagi hewan, tapi juga sumber air bagi kita semua, Bu. Jadi jangan kita rusak hutan, karena tanpa hutan nggak ada air, dan tanpa air nggak ada hutan. Ibu boleh bantu baca itu slogan bareng-bareng dulu. Ini dibacanya Save Our Planet, Save Our Water. Save Our Planet, Save Our Water. Save Our Planet, Save Our Water. Save Our Planet. Save Our Water. Save Save Our Planet. Dengar, Bu, ya. Save Our Planet, Save Our Water. Save Our Planet, Planet. Save Our Water. Tahu. Terima kasih, Bu, ya. Iya, oke. Jadi semoga dengan kami sosialisasi ini Bu, jadi bisa lebih banyak tahu dan bisa bantu jaga bumi, Bu, ya. Terima kasih, Bu, ya. Oke, jadi materi yang kami dapatkan yaitu adalah mengenai deforestasi. Sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu deforestasi? Oke, benar. Jadi, seperti yang kami sertakan di poster kami, yaitu deforestasi adalah penebangan hutan secara besar-besaran yang membuat hutan menjadi gundul. Dan ini akibatnya adalah siklus air di bumi akan terganggu dan kehidupan kita pun ikut terancam. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai siklus air terlebih dahulu seperti yang sudah kita pelajari minggu kemarin, yaitu dimulai dari proses insolasi di mana matahari menyinari bumi, kemudian yaitu adalah proses evaporasi di mana air laut ataupun danau atau itu akan menguap, dan juga ada namanya proses transpirasi yaitu juga penguapan namun dari tumbuhan, dan ada namanya proses evapotranspirasi di mana ini adalah gabungan dari penguapan dari air laut, danau atau sungai juga dengan tumbuhan. Selanjutnya setelah air itu menguap akan lanjut proses kondensasi, yaitu di mana uap air tadi akan membentuk awan. Dan selanjutnya yang adalah proses adveksi, yaitu adalah pemindahan uap air secara horizontal. Dan selanjutnya yang ketujuh yaitu adalah namanya proses sublimasi di mana awan tadi akan menjadi salju. Kemudian ada proses namanya presipitasi, yaitu adalah hujan atau salju tadi akan turun ini. Yang kesembilan adalah proses infiltrasi di mana air tadi akan meresap ke dalam tanah. Dan ada proses namanya runoff, yaitu air akan mengalir di permukaan tanah memasuki sungai atau laut kembali. Dan yang terakhir adalah proses perkolasi, yaitu air meresap lebih dalam menjadi air tanah. Nah, selanjutnya bagaimana dampak dari deforestasi ini memengaruhi siklus air akan dilanjutkan oleh Mirza. Kepada Mirza saya persilakan.
Baik, terima kasih kepada Zafira karena sudah menjelaskan mengenai apa itu deforestasi dan juga mengenai siklus hidrologi dari insolasi sampai perkolasi. Nah, selanjutnya bagaimana si deforestasi ini bisa mengganggu terjadinya siklus air? Nah, karena deforestasi dapat mengurangi transpirasi dan juga evaporasi. Karena semakin sedikit tumbuhan, maka semakin sedikit uap air yang dilepaskan ke udara. Kemudian, mengganggu pembentukan awan, karena uap air yang berkurang membuat awan sulit terbentuk. Kemudian adalah dengan mengurangi curah hujan, karena curah hujan menjadi lebih sedikit dan juga tidak menentu. Kemudian, dengan meningkatkan runoff, karena air lebih banyak mengalir di permukaan dan membawa tanah, serta menyebabkan banjir. Dan yang terakhir adalah dengan mengurangi infiltrasi dan juga perkolasi, karena air tidak dapat meresap dengan baik, menyebabkan kekeringan dan juga berkurangnya air tanah. Nah, jadi apa saja yang bisa kita lakukan untuk mencegah deforestasi dan menyelamatkan siklus air, untuk menyelamatkan bumi juga? Jadi yang bisa kita lakukan adalah dengan melindungi hutan, yaitu dengan jangan menebang hutan sembarangan. Kemudian adalah dengan menanam pohon dan juga dengan merawat lingkungan. Kemudian dengan menggunakan air secara bijak dan juga dengan mendukung gerakan pelestarian hutan. Hutan bukan hanya rumah bagi hewan atau tumbuhan, tetapi juga sumber air bagi kita semua. Jangan rusak hutan, karena tanpa hutan tidak ada air, dan tanpa air tidak ada kehidupan. Maka untuk memperingati Hari Bumi ini, saya akan mengucapkan slogan ini, Save our planet, save our water. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya tutup presentasi kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah-salah, saya manusia banyak salah, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup kepada kalian semua. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.